Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap hewan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hewan-hewan, terkhusus hewan ternak atau hewan lainnya yang dekat dengan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-5 sampai ke-8 yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kalian makan, dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya, dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyayangi hewan, dan secara khusus Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik hewan tunggangan memperhatikan beberapa hal agar tidak menzalimi hewan tersebut. Islam melarang seorang memaksa hewannya untuk mengangkut beban berat di luar kemampuan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh At-Tabrani. Jika kalian melihat 3 orang naik hewan tunggangan, maka lemparkanlah mereka hingga salah satu dari mereka turun. Athar ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menzalimi hewan tunggangan. Rasulullah SAW juga berpesan kepada para pemilik hewan tunggangan agar memperhatikan makanan hewan tunggangan mereka. Beliau bersabda, "Jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan ontamu dari daerah itu, dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah paceklik, maka percepatlah hingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa Islam menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim terhadap hewan? Karena hewan juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ia merasakan lapar, haus, lelah, sakit, dan perih. Hanya saja hewan tidak diberikan akal seperti halnya manusia. Rasulullah SAW pernah mendapati pengaduan dari beberapa hewan yang memperoleh perlakuan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah bahwa beliau menemui seorang laki-laki yang menarik sapi untuk mengangkut. Sapi itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak." Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansor. Di kebun itu terdapat seekor unta yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata ketika melihat Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau pun menyampaikan,
apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai hewan ini? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Dan pendengar, yang terlarang dalam Islam bukan hanya menzalimi hewan secara fisik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, karena hewan pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang laknat unta yang ia tunggangi, hingga akhirnya beliau menghukum wanita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap para ulama pun telah mengajarkan kepada kita akan terlarangnya menghina dan merendahkan hewan. Diriwayatkan bahwa suatu saat Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki pernah menegur putranya Tajuddin As-Subki, sebabkan putranya pernah mengatakan, yang paling buruk adalah anjing, anaknya anjing, ketika melihat ada seekor anjing lewat di depan rumah. Kemudian Tajuddin menjawab teguran ayahnya, bukankah memang benar anjing anaknya anjing? Kemudian ayahnya menjawab, memang benar. Namun jika perkataan itu dimaksudkan untuk merendahkan, maka hal itu terlarang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menzalimi hewan, maka kita harus mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Berikut di antara adab-adabnya. Yang pertama, memberinya makan dan minum jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa hewan pun sama seperti kita dalam kebutuhan biologisnya, yaitu merasakan lapar, haus, dan merasakan sakit jika disakiti. Dan jika membiarkan hewan peliharaan merasakan kelaparan dan kehausan, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat Ansor yang membiarkan untanya dalam keadaan lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Bentuk kasih sayang ini banyak, yaitu dengan memperhatikan kondisinya dan tidak menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang akan menyakitinya. Rasulullah SAW melarang berbuat demikian, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Kemudian pendengar, adab terhadap hewan yang ketiga adalah jika kita ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka kita melakukannya dengan baik. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya. Selanjutnya, adab terhadap hewan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan pada hewan muatan yang tidak mampu ia angkut, atau bahkan sampai tega membakarnya dalam keadaan hidup. Mengenai hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan, sebab ia menahannya
dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati rumah semut yang terbakar. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yakni Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian adab yang kelima adalah diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung raja wali. Kemudian adab yang keenam adalah diperbolehkan mencap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah SAW mencap unta zakat dengan tangannya yang suci. Sedangkan pemberian cap kepada selain unta, kambing, dan lembu maka tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda ketika melihat keledai dicap, Allah melaknat orang yang mencap keledai ini di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh adalah mengetahui hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan zakat hewan tersebut jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus disakati. Dan pendengar, adab yang ke-8 adalah sibuk dengan urusan hewan tersebut hendaknya tidak membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tidak lalai zikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap hewan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.